Terima kasih Bu Jen. Selamat pagi semua teman-teman saudara-saudaraku yang kukasihi. Eh, Waktu saya diminta Pak Mardi untuk membagikan di sini, saya bertanya kepada Tuhan, saya mesti bagikan apa ya? Terus saya dapat jawabannya, saya harus membagikan tentang visi. Karena dalam pribadi saya sendiri, saya udah lama sekali memperhatikan orang-orang dan tahu bahwa visi itu sangat penting. Saya memperhatikan orang-orang yang sukses, yang hebat ya, seperti Pak Mardi dan beberapa pemimpin lainnya. Itu orang-orang yang punya visi, orang-orang yang tidak berjalan eh, asal gitu ya, bukan karena rutinitas. Jadi manusia itu punya pilihan antara dia berjalan eh, dengan visi atau berjalan dengan rutinitas. Ya mengikuti aja apa yang ada, yang kayak digiring aja gitu ya. Nah, kita coba baca di Amsal 29 ya, ayat 18. Next. Terjemahan baru berkata, bila tidak ada wahyu, maka liarlah rakyat. Ketika saya mencari terjemahannya di King James, where there is no vision, people perish. Wah, ini artinya lain ya dengan yang bahasa Indonesia. Yang artinya kira-kira kalau ketika orang tidak punya visi, orang akan musnah istilahnya ya, musnah atau hilang gitu. Terjemahan NIV bilang kalau tidak ada pewahyuan, manusia itu akan keluar dari kendali, tidak bisa dikendalikan, liar gitu ya. Terus kalau terjemahan CSB bilang gini, without guidance, a people will fall. Tanpa panduan, tanpa ada standar moral gitu ya, manusia akan jatuh, jatuh gagal gitu dan sebagainya. Jadi kita melihat bahwa visi itu sangat penting ya. Kalau wahyu ini, kalau saya cari terjemahan aslinya di Ibrani itu chason, artinya itu penglihatan, arahan, wahyu atau nubuat dari Tuhan. Jadi sangat penting wahyu itu, visi itu bagi kita sebagai orang Kristen. Next, kita baca lagi di Habakuk 2 ayat 2 ya. Ini visi yang didapat oleh Nabi Habakuk. Tuliskanlah penglihatan itu dan nyatakanlah dengan jelas pada lembaran-lembaran, supaya orang yang membacanya dapat beralih dengan cepat. Wow, ketika saya dapat ayat ini luar biasa ya. Ini sangat mengokohkan apa yang selama ini saya percaya. Ya, jadi visi itu membuat orang tahu arah dia mau lari kemana gitu loh. Bisa lari dengan cepat, dia nggak perlu lihat kiri kanan gitu ya kan. Jadi dia apa, di drive gitu ya dengan tujuan-tujuan yang ada di depan dia ya, penglihatan itu, visi itu. Next, kemudian ada di Yeskiel 37 ayat 1, ini penglihatan yang didapat oleh Nabi Yeskiel dari Tuhan. Dikatakan oleh Nabi, Tuhan membawa aku ke lembah yang dipenuhi tulang-tulang kering dan memintaku untuk memperhatikan penglihatannya. Ya, jadi Yeskiel dikasih lihat penglihatan banyak tulang-tulang kering. Artinya Tuhan bilang, kan nggak ada iman tulang kering gitu kan. Jadi banyak umat Tuhan yang kering tulangnya. Jadi Yeskiel punya visi ke depan. Tuhan bilang itu tulang-tulang udah nggak boleh kering kan, istilahnya kayak gitu. Jadi ini yang ngedrive ya, Habakuk, Yeskiel juga ada di Kisah Para Rasul. Next, ayat 2, uh, pasal 2 ayat 17. Di hari-hari terakhir kata Allah akan terjadi, aku akan mencurahkan rohku di atas semua manusia. Anak-anakmu laki-laki dan perempuan akan bernubuat, pemudamu akan melihat penglihatan, dan orang tuamu akan mendapat mimpi. Ya, ini seperti janji Tuhan ya. Kita semua harus dapat penglihatan itu, visi tentang apa yang harus kita kerjakan. Masing-masing akan dapat. Kemudian saya dapat lagi sesuatu di Lukas 14, next ayat 28.
Sebab siapakah di antara kamu yang ingin mendirikan menara, tidak duduk dahulu dan membuat anggaran biayanya? Apakah cukup untuk menyelesaikannya? Ya banyak orang mengaitkan ayat ini untuk istilahnya kalau mau bikin pelayanan atau apalah gitu ya, atau mau bikin rumah, ya bikin plan dulu lah anggaran. Tapi ketika saya mencari tentang visi ya, saya dapatnya ayat ini loh. Jadi gini, jangan kita itu berjalan ya di ministry dah, pelayanan atau pekerjaan kita. Tapi sebenarnya kita itu nggak tahu nih apa yang kita kerjain, nggak ada anggarannya, tanda kutip ya. Jadi kita kayak nggak punya punya cukup bahan bakar ya untuk kita bisa berlari menuju visi itu yang seperti Habakuk tadi ngomong ya, agar kita bisa mendapat berlari dengan cepat. Karena kita dapat visi itu, bahan bakarnya itu ada gitu loh. Jadi visi itu kayak bahan bakar loh bagi iman kita. Jadi kita bisa berlari kencang, tahu arahnya kemana, dapat kekuatan dari situ. Jadi kita bisa dapat anggaran istilahnya kan ya, dapat plan gitu kan, dapat blueprint gitu ya dari apa yang kita kerjakan. Ya, Nes. Terus kita jadi belajar hari ini, semoga waktunya cepat. Mengapa sih orang butuh visi gitu kan? Satu, udah jelas visi memberi arah. Yang seperti yang tadi kita lihat di ayat-ayat itu ya. Rick Warren bilang gini, where there is no vision, your ministry has no direction. Jadi kalau dalam pelayanan gitu ya, kalau nggak punya visi ya mau kemana gitu ya, mau dibawa kemana. Jadi ah, kayak rutinitas saya di dalam gereja kek, dalam kehidupan kita kek, dalam kerjaan. Jadi survival mode kan istilahnya, biar ya asal survive aja, asal bisa jalan aja. Jadi nggak ada direction kemana kita ini, arah pelayanan kita ini mau kemanain, keluarga ini mau dibawa kemana. Terus pekerjaan ini ujung-ujungnya ngapain ya? Begini-begini terus, ya kan gitu. Terus next, ada contohnya ya, misalnya seperti Yusuf ya. Jadi kalau tanpa arah, kita itu melangkah kayak nggak ada tujuan kan. Jadi ini kayak ibarat visi itu kayak kompas rohani. Kalau kita lihat ya, visi itu memberi arah. Contohnya di eh, Musa, ayatnya di Keluaran 3, pasal 3 ayat 2 sampai 4. Malaikat Tuhan menampakkan diri kepadanya dalam nyala api dari tengah semak duri. Musa melihat semak duri itu terbakar tetapi tidak habis terbakar. Musa berkata, aku akan pergi mendekat dan melihat peristiwa yang aneh ini. Mengapa semak itu tidak terbakar? Next. Kemudian sekarang pergi Keluaran 3 ayat 10 ini nextnya lagi ya. Jadi bukan, sorry. Sekarang pergilah aku menyuruh engkau kepada Firaun untuk membawa umatku orang Israel keluar dari Mesir. Musa bertanya, siapakah aku ini sehingga pergi kepada Firaun dan membawa orang Israel keluar dari Mesir? Tuhan menjawab, akulah yang menyertai engkau, itulah yang akan menjadi tanda bagimu bahwa akulah yang mengutus engkau. Jadi di sini Musa itu dapat visi dari Tuhan, ya kan? Eh, dia istilahnya kayak disapa Tuhan itu di semak-semak tadi kan. Terus eh, Tuhan memberikan visi kepada Musa kan. Jadi kamu Jadi Musa ini kan udah tahu bahwa orang Israel itu kayak diperbudak lah, diperlakukan semena-mena, dianggap kelas bawah budak lah, pokoknya gitu ya. Dan ketika Tuhan ngomong, kamu akan membawa orang Israel keluar dari Mesir, jadi nggak ada pembicaraan lagi tuh. Kenapa emang orang Israel gitu kan? Musa udah tahu. Jadi ketika Musa dapat Tuhan ngomong kayak gini, Musa itu udah tahu tugasnya itu, tapi Musa nanya, kok gua gitu ya, gua bukan siapa-siapa jadi nggak bisa gitu ya. Ah, kayak gua nggak capable banget gitu ya, tapi Tuhan bilang ya tenang aja, aku menyertai engkau ya. Jadi Tuhan bilang aku akan menyertai engkau dan aku akan memberikan tanda-tanda sehingga kamu tahu bahwa aku menyertai kamu, jangan takut. Next. Jadi Musa itu ya orang yang nggak punya kapabilitas ya, nggak punya kemampuan gitu ya. Tapi
Tuhan yang memberikan dia visi itu untuk melakukan itu dan Tuhan memberikan janjinya. Karena secara secara apa ya? Secara eh, kalau dari sisi manusia, Musa itu nggak masuk banget loh hitungan sebagai seorang pemimpin gitu kan. Dia itu tipe introvert, kayaknya katanya menurut orang-orang Musa itu sedikit gagap gitu ya. Dia introvert, dia pendiam, dia nggak ambisius gitu ya. Kalau orang ambisius misalnya disuruh Tuhan, yes, wah gitu kan Tuhan, yes, mau gua gitu kan, apalah whatever. Tuh kalau Musa kan dia nggak punya ambisi apa-apa, orangnya lembut hatinya gitu ya. Jadi ketika Musa dapat visi ini, itu memberi arahan bagi dia, oh, wah berarti ada yang harus gua kerjain dan Tuhan menyertai gua. Itu yang membuat dia berani keluar kan akhirnya dari mengembala, jadi hidup mengembara itu kan di padang itu 40 tahun setelah dia kabur dari Mesir. Jadi itu membuat Musa itu berani keluar karena visi itu. Kalau nggak ada itu tuh Musa itu nggak jelas gitu. Nah, oke. Nomor dua, kenapa orang butuh visi? Karena visi memberi ketahanan. Bill Hybel bikin quote yang bagus banget. Vision is a picture of a future that produce passion. Terus Andy Stanley ngomong gini, vision is the thing that keep you awake at night and get you up in the morning. Jadi visi itu memberi ketahanan ya. Kalau Bill Hybel kan ngomong begini loh. Visi itu adalah gambaran masa depan yang menciptakan gairah bagi kita untuk mengerjakannya. Mengerjakan apa yang menjadi visi atau misi hidup kita. Jadi karena gambaran itu, picture itu yang membuat kita, uh, ini nih yang harus gua capai. Kelihatan gitu kan. Terus kalau Andy Stanley bilang, kalau vision is the thing that keep you awake itu, visi itu yang membuat kita itu kuat ya. Ya, ketika saya ngebayangin kata-kata kuat ini, itu yang membuat kita kuat malam-malam masih mau pergi komsel, malam-malam mau pergi konseling orang, apalah, pagi-pagi kita udah bangun, ikut kardio, ya kan? Coba kalau orang nggak punya visi, mana bisa, ya? Jadi komplain pokoknya, nggak kuat kita. Apa? Ya, karena kita tahan, karena ada visi itu, karena ada gambaran yang Tuhan mau kasih. Jadi kita kuat gitu ya, ketahanan gitu ya. Visi membuat kita berani dari orang yang em, dari orang yang kayak karena punya ketahanan ini kita jadi oh bukan orang yang gampang patah gitu ya. Jadi orang yang nggak punya visi itu biasanya orang suka komplain. Tadi Bu Jen bilang kita jangan sampai eh, gampang komplain, gampang patah, gampang pokoknya cari kemudahan gitu ya. Tapi kalau kita punya visi, kita kayak udah kebal gitu ya. Karena kita udah melihat gambaran itu yang ada di depan kita. Next, yang Tuhan udah kasih. Ya, contohnya kalau yang memberi ketahanan ini kayak Yusuf gitu ya. Itu kita baca di Kejadian 37 ayat 5 sampai 7. Luar biasa kalau Yusuf ini ya. Yusuf bermimpi suatu mimpi, lalu menceritakannya kepada saudara-saudaranya dan mereka membencinya semakin berat. Ia berkata kepada mereka, dengarkanlah mimpiku ini, kami sedang menumbuk gandum di ladang. Tiba-tiba bundel gandumku berdiri tegak dan bundel-bundel kalian mengelilingi bundelku dan sujud kepadanya. Ya, next. Sebenarnya lebih panjang lagi ya saya bacain yang saya udah siapkan ya. Sekarang kemudian di Keluaran eh siapa ini? Ya, Yusuf ada lagi nggak sih? Oh iya. Ya, itu penglihatan yang Yusuf dapat dari Tuhan ya, mimpi dia bahwa apa ya, dia bisa Yusuf ini kan ceritanya dikasih hikmat kepada Tuhan untuk mengartikan mimpi orang yang memang Tuhan udah kasih begitu. Jadi karena visi itu Yusuf tahu banget bahwa dia memang akan lebih hebat dari saudara-saudaranya. Dia akan mendapat
apa ya, kayak penghormatan gitu ya, yang untuk memimpin banyak orang, saudara-saudaranya ya, yang digambarkan sebagai bundel-bundel. Dan kemudian ada mimpi satu lagi yang sama, bulir-bulir gandum yang akan menunduk kepada dia. Itu yang membuat Yusuf menjadi orang yang tahan ya. Ketika dia, ya kita tahu sendiri hidup Yusuf bagaimana eh, selalu ya visi kita itu kadang seperti yang kejadian Yusuf ini tidak bisa dimengerti orang, saudara kita ke apa ke nggak bisa dimengerti apa, karena kita yang mendapat itu, kita yang dapat visi itu, kita yang dapat kekuatan itu, iman itu dari yang Tuhan kasih. Ini juga ada di Yoel 2 ayat 28, ini seperti janji Tuhan ya. Kemudian daripada itu akan terjadi bahwa aku akan mencurahkan rohku di atas semua manusia, maka anakmu laki-laki dan perempuan akan bernubuat, orang-orangmu yang tua akan mendapat mimpi, teruna-terunamu akan mendapat penglihatan-penglihatan. Jadi ini janji Tuhan ya, kita semua itu Tuhan akan mencurahkan visinya, mimpi secara pribadi kepada kita, akan mendapat penglihatan-penglihatan. Jadi eh, nggak bilang ngomong pemimpin doang nih yang dapat mimpi ya. Kita semua harus dapat mimpi itu, visi yang dari Tuhan itu. Coba kita baca di Kisah 2 ayat 17. Akan terjadi pada hari-hari terakhir, demikianlah firman Tuhan, bahwa aku akan mencurahkan rohku di atas semua manusia. Maka anak-anakmu laki-laki dan perempuan akan bernubuat, dan teruna-terunamu akan mendapat penglihatan-penglihatan, dan orang-orangmu yang tua akan mendapat mimpi. Jadi ini apa ya? Rasul Paulus tuh menegaskan lagi sebenarnya tentang Yoel 2 ayat 28 ini, eh, bahwa kita semua akan mendapat mimpi, mendapat visi itu. Jadi anak-anak Tuhan ini kan Tuhan bilang apa ya? Aku akan mengutus engkau seperti domba di kawanan serigala. Artinya apa sih? Artinya kita itu bakal dapat ancaman, gempuran, ya, dari ya serigala itu kan orang-orang yang akan menjegal ya rencana-rencana Tuhan dalam kehidupan kita atau dalam tujuan-tujuan mulia Tuhan. Jadi lewat visi itu Tuhan memberi kita ketahanan untuk Tuhan kan nggak menjanjikan happy terus, tidak menjanjikan kesuksesan, tapi Tuhan menjanjikan dia akan memberikan kekuatan kepada kita. Ya ketahanan ini, lewat visi ini kita jadi tahan banting gitu loh. Kuat mental gitu ya. Jangan jadi eh, kita kuat menghadapi badai, fokus pada tujuan akhir, bukan keadaan saat ini. Jadi seperti Yusuf itu ya, Tuhan udah memberikan visi yang luar biasa kepada dia, sehingga kita bayangin hidup Yusuf itu ya. Dia itu bayangin aja, dia harusnya kakak-kakaknya sayang sama dia gitu ya, melindungi dia, tapi malah dia dibuang ke sumur, dijual ke budak, hampir dibunuh. Untung kalau nggak salah Benyamin ya yang mencegah ya. Jadi akhirnya Yusuf nggak jadi dibunuh tapi dijual gitu ya. Dan kemudian dia khianati oleh teman-temannya yang di penjara dijanjiin ini itu, tapi dia tetap ya melakukan bagian dia karena dia tahu visi dia itu suatu hari dia akan jadi seseorang yang seperti Tuhan kasih itu. Kalau dia nggak dapat visi itu, Yusuf itu mungkin udah penuh dengan kepahitan. Tuhan ini ya, kenapa ya gue ngalamin ini gitu kan. Dan dia akan banyak komplain pasti. Banyak komplain, banyak marah, kepahitan. Udah bekerja dengan baik di penjara, tapi malah diperlakukan begini gitu ya. Jadi, tapi dia fokus kepada apa yang harus dia kerjakan. Kalau saya mikirin tentang Yusuf ya, dia bisa menciptakan sistem inventory yang zaman dulu tuh nggak ada ya. Ketika terjadi kekeringan ya 7 tahun itu, dia punya skill ya untuk bisa mengumpulkan 7 tahun panen itu, kemudian terjadi kekeringan yang luar biasa di seluruh dunia gitu kan, sehingga Mesir menjadi amat kaya waktu itu gara-gara Yusuf. Tapi itu semua dalam rencana Tuhan. Ada rencana Tuhan yang sangat besar ya, yang dia mau kerjakan, yang Yusuf itu memberikan kontribusi di situ, sehingga kemudian papanya, saudara-saudara, semua orang Mesir itu
banyak pindah ke Mesir kan. Itu rencana Tuhan yang sulit kita pahami kenapa begitu. Tapi ya Tuhan itu beneran mau mengajar kita semua ya tentang hal mulia yang dia mau kerjakan dalam hidup kita. Jadi kadang-kadang Tuhan itu kalau saya mikirin tentang Yusuf ya, Tuhan itu kadang banyak melakukan sesuatu yang kita nggak bisa mengerti. Kenapa ya? Tuhan itu katanya mau memberkati saya, tapi kok Tuhan membawa saya kepada kesulitan-kesulitan ini ya, yang nggak masuk akal forward gitu loh. Tapi ketika kita belajar dari Yusuf ya, dari kesulitan itu kita kayak Yusuf bisa nggak sih? Mindset kayak Yusuf. Tuhan mau ngerjakan sesuatu bagi gua gitu ya. Dan gua nggak, ini kiri kanan yang aksesoris yang nggak menyenangkan ini, ya itu hanya aksesoris lah gitu ya. Yang penting kita fokus kepada visi yang Tuhan kasih ke kita. Ya, next. Jadi kita belajar dari Yusuf, kita harus tahan banting, tapi harus kita punya visi untuk kita bisa punya kekebalan itu istilahnya ya, yang benar gitu ya untuk bisa ngikut Tuhan. Terus tiga, kenapa orang butuh visi? Karena visi memberi transformasi pribadi. Jadi dari kita start sampai kita finish, ketika kita finish, kita bukan orang yang sama lagi. Karena di dalam proses itu kita menggenapi visi Tuhan, misi Tuhan dalam kehidupan kita, kita akan menjadi orang yang berbeda. Tak catat baik-baik. Orang dari awal start sampai di ujungnya orang yang sama itu nggak jadi loh. Karena Tuhan selalu lebih tertarik untuk mengubah karakter kita, mengubah cara berpikir kita, mengubah cara kita mengerti Tuhan itu. Jadi kita pasti di finish itu kita menjadi orang yang berbeda. Udah kita di apa ya istilahnya, digembleng sedemikian rupa dapat apa ya? Dapat pergumulan ini itu, tantangan dari kiri kanan. Dan ketika kita berespon, kita cari Tuhan. Tuhan mau gimana ini? Tapi kita selalu memilih untuk berespon benar. Nah, itu pada ujungnya itu finish. Kita pasti akan menjadi orang yang berbeda. Kalau masih tetap orang yang sama, dari zaman dia sekolah itu dia tetap aja pikirannya kayak gitu. Nah, itu nggak jadi tuh. Jadi kita setiap hari kita harus berespon benar. Setiap hari kita harus belajar mengampuni. Setiap hari kita berdisiplin. Itu akan membentuk kita menjadi orang yang berbeda. Itu. Oke, Yakub ya. Ini contohnya Yakub ya. Visi bukan tentang tujuannya, tapi tentang siapa kita menjadi. Tentang siapa kita menjadi selama proses menuju visi itu. Itu kata-kata rangkumannya. Contohnya Yakub. Ya, next. Kita tahu semua kisah hidup Yakub ya. Ini apa ya? Kalau saya belajar tentang Yakub ya, Yakub itu dia tipikal sindrom anak yang nomor dua, yang nggak kayak bukan anak favorit lah ya. Waktu itu kan Ishak favoritan Esau, orang yang gagah gitu kan. Jadi mungkin dia punya apa ya, kalau dalam orang psikologi zaman now bilang kayak punya masalah mental gitu ya. Jadi dia selalu orang menjadi orang yang I have to prove myself gitu kan. Dia harus selalu cari validasi dari orang. Jadi dia ambisinya tinggi banget. Jadi makanya lewat ambisi itu akhirnya dia menjadi orang yang gampang memanipulasi orang, gampang nipu lah istilahnya ya kalau istilah kasarnya. Jadi itu yang terjadi dalam hidup Yakub. Tapi kemudian Tuhan melihat selain dari yang terjadi antara Esau dan Yakub ya, tukeran eh, antara hak kesulungan dengan kacang kacang merah ya. Yakub ini punya sesuatu yang Tuhan lihat sehingga Tuhan pilih dia. Selain yang tadi berebutan minuman kacang merah ya. Kita baca di Kejadian 28 ayat 12. Yakub ini ceritanya kan setelah dia menipu mertuanya, dia kabur gitu kan. Terus dia mau ketemu kokonya, pulang kampung gitu kan. Dia ketakutan tuh. Dia ketakutan, pokoknya dia udah bingung orangnya. Dia bingung terus dia malam-malam dia tidur di padang gurun. Kemudian ya 12 ya. Maka bermimpilah ia di bumi ada didirikan sebuah tangga yang ujungnya sampai di langit. Dan tapaklah malaikat-malaikat Allah turun naik di tangga itu. Berdirilah Tuhan di sampingnya dan berfirman, Akulah Tuhan
Allah Abraham nenekmu dan Allah Ishak, tanah tempat engkau berbaring ini akan kuberikan kepadamu dan kepada keturunanmu. Keturunanmu akan menjadi seperti debu tanah banyaknya dan engkau akan menggembang ke sebelah timur, barat, utara, dan selatan. Dan olehmu serta keturunanmu semua kaum di muka bumi akan mendapat berkat. Sesungguhnya aku menyertai engkau dan aku akan melindungi engkau dimanapun engkau pergi, dan aku akan membawa engkau kembali ke negeri ini, sebab aku tidak akan meninggalkan engkau, melainkan tetap melakukan apa yang kujanjikan kepadamu. Ya, ini visi dari Tuhan kepada Yakub ya. Dia ngelihat sebuah tangga, iya gila banget ya mimpi itu. Tangga sampai ke langit dan ada malaikat turun naik di tangga itu. Jadi udah melihat visi itu aja udah meledak istilahnya ya. Ditambah lagi kemudian Yakub mendapat janji Tuhan lagi seperti yang Tuhan janjikan kepada Abraham dan Ishak. Dia ulang ke Yakub. Jadi garisnya tuh di Yakub kan, bukan di Esau. Jadi ini next, ini yang uh, visinya Yakub ya, yang menjadi bahan bakar dia itu eh, untuk maju. Jangan jadi orang jangan takut. Tuhan udah memberi mandat kepada dia. Terus Tuhan itu ya kemudian ngomong gini, ini yang luar biasa. Engkau tidak lagi bernama Yakub tetapi Israel. Jadi di dalam visi itu Tuhan mengubah Yakub kan. Yakub ini sendiri eh, artinya penipu ceritanya. Engkau bukan lagi Yakub, seorang penipu manipulatif lah yang karena punya mental issue gitu ya, menjadi Tuhan ganti menjadi Israel. Jadi di dalam perjalanan visi itu ya Yakub akhirnya menjadi pribadi yang berbeda ya, menjadi pribadi yang memang Tuhan mau dan dengan pembentukan akhirnya Yakub istilahnya kayak sembuh, terjadi healing gitu ya dari pribadinya yang manipulatif itulah. Ya, visi itu kalau kita lihat di sini ya mengubah identitas seorang Yakub ya. Dari Yakub menjadi Israel itu. Mengubah karakternya dia yang manipulatif, yang ketakutan, pengecut lah kalau kita baca di seluruh kejadian itu 28 sampai 32 itu dia Yakub ini punya sifat seorang apa ya, main belakang gitu loh, pengecut gitu ya. Terus visi itu mengubah cara hidup kita ya. Orang tanpa visi menjadi orang yang sama dari kecil mungkin sampai kita tua begitulah kita modelnya. Tapi visi merubah orang menjadi pribadi yang baru ya, pribadi yang Tuhan mau tentunya. Karena kita akan menjadi bagian dari visi Tuhan yang lebih besar. Kita cuma jadi menjadi salah satu bagiannya. Next. Nomor 4, memberi misi dan panggilan hidup. Contoh Paulus ya, di kisah 22, tetapi kata Tuhan kepadaku, pergilah sebab aku akan mengutus engkau jauh dari sini kepada bangsa-bangsa. Kemudian kisah 9 ayat 16, aku sendiri akan menunjukkan kepadanya betapa banyak penderitaan yang harus ia tanggung oleh karena namaku. Wow, ya Tuhan menunjuk Paulus, aku akan mengutus engkau kepada bangsa-bangsa. Tapi Tuhan percaya penuh sama Paulus. Tapi dia memberikan ini. Ingat loh, lewat lewat apa yang aku utus ini kepadamu, kamu harus juga menderita. Jadi ini Paulus dipercaya ya untuk bisa menanggung itu ya. Jadi dia kayak siap gitu. Next, ya. Jadi Paulus kan dari orang yang sangat jahat, jahat ya. Dia punya izin untuk membunuh waktu itu, membunuh orang Kristen, tapi kemudian Tuhan ubahkan dan kemudian misi hidupnya dan panggilan hidupnya Tuhan tetapkan gitu ya. Kemudian ini kayaknya panjang, nggak cukup ya, nggak apa-apa. Apa yang terjadi jika orang tidak punya visi ya? Ya seperti yang tadi ini rangkumannya. Hidup kita tidak fokus ya, gampang terdistraksi dengan orang lain ya. Gampang marah gitu ya, gampang ngelihat orang lain kok capai ini capai itu gitu ya, kok jadi dia kalau kita lari di Olimpiade itu ya kita kiri kanan lihatnya, ya mana finish lah, jatuh iya. Dua, orang yang nggak punya visi itu mudah terjerumus ke dosa ya, karena dia warawiri nggak jelas mau ngapain gitu ya. Ya kalau mau ngambil contoh kayak Daud lah.
Orang perang, dia istirahat di rumah. Lihat kiri kanan, akhirnya udah jatuh dalam dosa deh. Ya nomor tiga, mudah kecewa dan menyerah ya orang nggak punya visi itu karena ya dia nggak nggak ngeliat garis finish bagi dia di ujung itu ada piala. Ya piala kita beda-beda ya. Terus orang tidak punya visi tidak berkembang. Dia di situ-situ aja. Ya tidak ada pergerakan. Lima, tidak melihat potensi yang Tuhan berikan. Ya, jadi karena dia nggak punya visi itu, dia nggak punya penugasan itu dari Tuhan. Jadi dia nggak, istilahnya manusia bilang apa ya? Dia nggak ngegenjot dirinya. Kalau contoh ya, kalau iman itu kayak Yosua ya, ketika Tuhan bilang ya kamu maju lewatin Yordan, air itu kan tidak terbelah ketika Tuhan ngomong gitu. Air itu terbelah ketika Yosua melangkah ke air itu langsung terbelah. Begitu juga ketika kita dalam kehidupan kita ya, ketika kita belum maju, Tuhan belum buka jalan loh. Ketika kita maju, kita bergerak, Tuhan langsung buka jalan. Tuhan beri kita kekuatan. Tuhan beri kita afirmasi-afirmasi. Ayo, maju, bergerak gitu. Jadi, tanpa visi, manusia hanya mengisi waktu. Dengan visi, manusia menggenapi panggilan Tuhan. Ya, next. Ya, bagaimana kita mendapat visi dari Tuhan? Datang kepada Tuhan ya, kalau yang belum punya ya, dalam doa dan firman, dengan haus dan lapar. Jadi, kalau saya bilang sih, dengan haus dan lapar ini, kalau ya Tuhan, aku nggak mau meleset hidupku ya dari visimu. Aku mau menjadi orang yang memang Tuhan tetapkan. Menjadi yang Tuhan kan janjikan apa? Kita akan mengalami yang lebih besar daripada yang Tuhan kerjakan itu di Alkitab. Jadi kalau Tuhan ngomong gitu berarti kita punya hal yang luar biasa. Masing-masing kita tuh punya visi dan penugasan dari Tuhan. Ya, jadi ini dulu. Visi yang terbesar lahir dari hubungan dengan Tuhan. Tanya Tuhan, kejar Tuhan. Tuhan akan memberikan itu. Ada orang bilang, Tuhan, aku nggak pernah dengar suara Tuhan loh, Ci. Aku nggak pernah dapat ini, dapat itu. Ya minta. Kadang-kadang kalau bukan karena Tuhan nggak mau kasih, cuma kita masih ada rintangannya. Kuping kita ini kurang korek gitu loh. Ya itu. Nomor dua, next. Evaluasi talenta dan beban hati ya. Jadi visi itu selain visi besar yang Tuhan kasih juga ada penugasan, visi-visi yang eh, ya maksudnya ada dalam karir juga kan. Maksudnya ada orang-orang yang saya kenal dia punya visi dari Tuhan ya. Kayak Han yang saya kenalan waktu di tempat misi. Dia seorang pelatih olahraga. Visinya dia ya dia melatih anak-anak menjadi seorang pemain bola yang tingkat dunia sambil dibawa kepada Tuhan gitu. Itu visinya Han yang orang yang saya kenal contohnya gitu. Next, lihat pola perjalanan hidup Anda. Ya mungkin eh, lewat struggle yang kita alamin ya, mungkin seorang wanita atau seorang pria yang saya tahu di sini ada orang yang namanya Steven ya kan dia seorang stroke ya. Tapi dia bisa membawa orang-orang stroke lainnya untuk mengucap syukur untuk dapat kekuatan bahwa Tuhan tetap menyertai kita. Itu kan salah satu maksudnya orang ya, misalnya kita wanita dapat struggle ini itu. Ya mungkin Tuhan arahkan kita visinya di situ untuk menolong wanita-wanita lainnya. Tapi di luar itu pokoknya yang nomor satu itu paling penting. Tanya Tuhan dengan haus dan lapar. Tuhan, saya mau nih berfungsi banget nih. Saya mau dapat yang visi daripadamu. Ya next. Ya cari konfirmasi lewat pemimpin rohani ya. Lewat pendeta, lewat penatua, lewat pemimpin kompak ya. Tanya, minta doakan ya. Visi sejati tidak bertentangan dengan firman atau otoritas rohani. Jadi ya maksudnya jangan sampai kita intinya semua apa yang kita dapat itu kita cek dengan firman ya. Next. Terus saya dapat ayat ini juga ketika udah selesai mengini ada di Roma 12 ayat 3. Bu Jen bisa bacakan, Bu? Roma 12 ayat 3 ya, Bu Melia. Ya.
Berdasarkan kasih karunia yang dianugerahkan kepadaku, aku berkata kepada setiap orang di antara kamu, janganlah kamu memikirkan hal-hal yang lebih tinggi daripada yang patut kamu pikirkan, tetapi hendaklah kamu berpikir begitu rupa, sehingga kamu menguasai diri menurut ukuran iman yang dikaruniakan Allah kepada kamu masing-masing. Saya dapat ayat ini maksudnya begini loh. Kita mikirin tentang tokoh-tokoh itu ya. Yusuf, Yakub, atau penatua kita atau pemimpin kita. Tapi kita mesti tanya benar-benar Tuhan sehingga kita tidak berpikir lebih tinggi. Oh, gua mau jadi pendeta terkenal atau apapun. Itu kayak visi yang kita ciptakan gitu kan. Tapi mungkin visi hidup kita itu tidak sespektakuler orang lain. Tapi memang itu yang Tuhan taruh dalam hidup kita. Contoh seperti yang ada di Timotius 1 ayat 5 ya. Rasul Paulus ngomong tentang gini. Iman yang tulus itu pertama-tama hidup di dalam nenekmu Lois, lalu diteruskan kepada Yunike dan akhirnya berbuah dalam hidup Timotius. Mungkin kamu dulu kita itu udah seorang nenek-nenek, udah tua, tapi seperti Rasul Paulus ngomong kepada Timotius, ya itu semua pertama kali dari seorang Lois sehingga tercipta seorang Timotius, warisan iman itu, warisan visi itu. Jadi jangan kamu, oh saya udah tua, nggak perlulah saya nanya visi kepada Tuhan, nyanda, enggak ya. Karena mungkin kamu udah nenek-nenek sekarang visimu yaitu kamu memberikan teladan iman kepada cucumu, warisan visi itu, warisan iman itu dari seorang Louis diturunkan kepada Yunike dan kepada Timotius, ya. Makanya tadi saya bilang Tuhan itu punya rencana yang besar banget. Tapi kalau kita dapat secuil aja, mendapat bagian dari visi rencana Tuhan yang besar itu, it's okay. Walaupun cuma jadi nenek-nenek gitu ya, yang memberikan warisan iman, yang menjadi tiang doa dalam keluarga, itu cukup bagi kita. Tapi juga jangan sampai ada rencana Tuhan yang besar dalam hidup kita, kita ketinggalan kereta gitu ya. Dan itu yang mungkin yang saya mau bagikan Bu Jen eh, hari ini tentang visi, betapa pentingnya visi bagi kita. Tanpa visi itu kita jadi gampang terdistraksi, gampang komplain, gampang lemah, ya. Jadi apa ya? Kita akhirnya mencari apa ya yang kira-kira menyenangkan tanda kutip bagi saya. Tapi ketika kita punya visi, kita lihat garis finish itu dan kita mendapat kekuatan sehingga kayak kata Habakuk tadi, sehingga umatku nanti bisa berlari cepat. Kita tuh jadi bisa lari cepat kepada apa yang Tuhan mau kita lakukan dalam hidup. Itu sekian.